Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5 STMI Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan pembelajaran tematik dan pada kesempatan ini kita sampai pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran 5. Pembelajaran 5. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi kedua, menggerakkan jantung. Dan fungsi yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam otot pada manusia. Inilah macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar.
Saya ulang. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, perhatikan gambar. Kemudian kita kenali ciri-ciri otot polos. Adapun ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. 2. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, kita lihat gambarnya, kemudian kita kenali ciri-ciri otot lurik. Yaitu bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel yang berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Contoh otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Lihat gambarnya dan kita kenali ciri-ciri otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan,
Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi macam-macam otot pada manusia. Baik, kita lanjutkan dengan mencoba untuk mengenali otot-otot pada manusia. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Jadi tugas kamu yaitu menghubungkan nama-nama otot yang ada di sebelah kanan, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, ketiga nama otot ini kamu hubungkan ke bagian tubuh yang sesuai. Mana yang merupakan otot polos, kamu tarik garis lurus menuju ke bagian tubuh yang merupakan otot polos. Demikian pula untuk otot lurik. Maka kamu hubungkan otot lurik ini dengan garis ke bagian tubuh yang sesuai. Kemudian letak otot jantung di mana, itu pun kamu hubungkan menuju ke otot jantung. Ya, saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan ayo berkreasi. Nah, dalam sesi ini kamu mendapat tugas untuk membuat sebuah karya, yaitu model otot pada tubuh manusia. Nah, kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut. Nah, ini ada gambar pada bagian bawah. Silakan kamu buat. Nah, bahannya adalah dengan kawat. Nah, kemudian letakkan otot-ototnya di mana. Nah, inilah tugas yang harus kamu buat. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya, walaupun tugas ini tentu membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, kalau tugas ini sudah selesai, maka dilanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu sesi ayo membaca. Nah, bacalah teks yang ada ini ya, dibaca, judulnya Otot Manusia. Oke, kita mulai saja bersama-sama. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh,
dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang, sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah merespon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, inilah bacaan yang harus kamu baca. Nah, kita pasti tahu ada berapa paragraf tadi, ya, atau kalau lupa bisa diulang lagi untuk melihatnya kembali sehingga kamu tahu ada berapa paragraf dalam bacaan yang baru saja kamu baca. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, maksudnya adalah bacaan tadi, temukanlah ide pokok masing-masing paragraf. Ya, paragraf 1
punya ide pokok. Ya, jadi tadi di bacaan yang baru saja kita baca ada ide pokok untuk paragraf 1, yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Itu adalah ide pokok untuk paragraf berapa? Oh ya, paragraf 1. Nah, tugas kamu adalah mencari atau menuliskan ide pokok untuk paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ada 5 ide pokok yang harus kamu tentukan. Nah, kalau misalnya lupa dengan bacaan tadi, maka kamu bisa memanfaatkan buku siswa sehingga akan mudah bagi kamu untuk menentukan ide pokoknya. Oke, kalau sudah selesai berarti dilanjutkan berikutnya, yaitu berkreasi. Ayo berkreasi. Nah, dalam hal ini tugas kamu atau kamu mendapat tugas untuk membuat cover. Ya, saya yakin kamu masih ingat bagaimana pada pembelajaran yang lalu kamu juga sudah belajar membuat cover. Nah, buatlah gambar cover bacaan di atas. Nah, masihkah kamu ingat pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Nah, ini jadi tugas kamu adalah membuat cover atas bacaan tadi. Nah, kamu masih ingat kan judulnya apa? Judulnya adalah Otot Manusia. Nah, cover atau desain cover ada 2 macam, yaitu yang pertama atau nomor 1, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ini yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisannya sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Nah, inilah contoh cover yang menggunakan latar putih. Nah, dengan tulisan High Tech, High Touch by John Naisbitt. Nah, ini contohnya ya. Nah, kamu pasti bisa membuat cover ini ya atas bacaan tadi, baik menggunakan latar yang berwarna putih maupun menggunakan latar sesuai dengan desain yang kedua, yaitu desain yang penuh dengan warna dan gambar. Pada jenis cover ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Ini contohnya.
kita lihat bagaimana cover ini dibuat dengan gambar yang memenuhi halaman sampul ini. Nah, judulnya tertulis dengan huruf yang besar, yaitu Teori Ekonomi Mikro. Nah, ini adalah jenis cover berwarna dengan latar belakang gambar sebagai ilustrasi. Nah, silakan kamu buat. Boleh menggunakan desain nomor 1, boleh juga menggunakan desain nomor 2. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, buatlah pada kolom berikut. Ini kolom atau tempat untuk membuat cover. Nah, dengan judul Otot Manusia. Setelah gambarnya selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Tapi ingat, yang menjadi dasar ceritamu bukanlah bacaan otot manusia, tetapi hasil gambar yang telah kamu buat. Oke, bagaimana? Kamu pasti bisa kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita sampai pada sesi perenungan. Ada dua hal yang perlu direnungkan. Yang pertama, kamu telah mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuhmu. Penting sekali peran otot-otot itu, bukan? Nah, sekarang sudah tepatkah kamu memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa otot tersebut dalam kehidupan dan kegiatanmu sehari-hari? Nah, kamu yang tahu jawabannya. 2. Tunjukkan hasil gambar covermu di atas kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi penilaian orang tuamu pada kolom berikut. Nah, jadi kamu tadi kan sudah mendapat tugas untuk membuat cover. Silakan tugas itu ditunjukkan kepada ayah atau bunda atau kakak, ya. Nah, kemudian pastinya ayah atau bunda akan berkomentar. Maka tugas kamu berikutnya adalah menuliskan komentar yang diberikan oleh ayah atau bundamu. Ya, tulis di kolom di bawah ini. Selanjutnya, ini adalah tugas terakhir, yaitu pekerjaan rumah. Artinya tugas ini kamu laksanakan di rumah, yaitu pada sesi kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan sebelumnya, kamu diminta membuat model sederhana organ gerak manusia dan membuat gambar cover buku. Jika mengalami kesulitan dalam menyiapkan alat dan bahan, ataupun dalam proses pembuatan kedua kegiatan tersebut, mintalah bantuan kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi kalau kamu dalam membuat atau melaksanakan tugas tadi, yang dilaksanakan tentunya di rumah sebagai pekerjaan rumah,
maka kamu boleh meminta bantuan ayah atau bunda. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, dan saya tutup pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.